Industri kreatif ini merupakan industri kreatif kerajinan rajutan yang berada di Muara II, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pelaku industri kreatif ini bernama Ibu Lina. Beliau sudah menekuni industri ini sejak tahun 2010 hingga sekarang. Beragam produk yang dibuat oleh beliau terdiri dari sepatu, tas, cover Al-Quran, taplak meja, dan masih banyak ragam lainnya. Sasaran pasar jenis industri kerajinan rajutan ini berasal dari kalangan para pegawai negeri sipil dan masyarakat. Di mana saja biasanya Ibu melakukan pemasaran produk-produk Ibu? Di lewat sosmed, terus kita buka toko kecil di depan sama tetangga. Sampai saat ini, bagaimana perkembangan jenis industri kreatif yakni kerajinan yang sudah Ibu jalani? Apakah mengalami kemajuan atau malah mengalami penurunan? Alhamdulillah mengalami kemajuan. Apakah keuntungan yang didapat sesuai dengan modal yang dikeluarkan? Alhamdulillah sesuai. Menurut Ibu, apa saja kendala atau hambatan yang terjadi dalam industri ini? Kendalanya yang pertama SDM. Ya. Terus SDM sih. SDM yang paling kita SDM dan modal. Kita kan UMKM ya. Lalu dengan hambatan tersebut, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Memasarkan di sosmed dan membuka kursus, ikut pameran, ya, pameran. Bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk bersaing dalam perkembangan industri kerajinan ini? Ikut pameran dan membuka kursus, membuka pemasaran di depan di warung, masuk di tetangga. Jadi Ibu mengenalkan produk-produknya melalui event-event atau pameran-pameran? Iya. Kalau boleh tahu, sudah berapa pameran yang sudah Ibu ikuti? Berapa ya? Yang ingat aja selama di sini 3 kali. Baik, yang terakhir, apa harapan Ibu ke depannya untuk industri ini? Harapannya semakin banyak yang mengenal, yang meminati usaha ini, rajutan, mendapat perhatian dari pemerintah dari segi yang pertama segi modal. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan dan saya mohon maaf apabila telah menyita waktu Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri kreatif selanjutnya adalah industri kreatif di bidang percetakan. Pelaku industri kreatif ini bernama Bapak Roni Novendra yang saat ini berdomisili di Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Beliau memulai industri ini sejak 2 tahun yang lalu bersama istri beliau. Industri kreatif percetakan yang beliau tekuni ini dikenal dengan nama Araska Printing dan Desain. Beberapa produk yang beliau buat terdiri dari orderan cetak undangan, buku yasin, cetak foto, desain grafis, dan pembuatan logo. Akan tetapi, untuk saat ini beliau memfokuskan produk sablon. Di mana saja biasanya Bapak melakukan pemasaran produk-produk Bapak? Untuk marketing kita bisa melakukan di media sosial, di Instagram, fanpage di Facebook atau di WA. Selebihnya mungkin bisa via website, cuman website lagi dibangun. Oke, sementara itu. Sampai saat ini bagaimana perkembangan jenis industri kreatif yakni percetakan ini
yang sudah Bapak jalani, apakah mengalami kemajuan atau malah mengalami penurunan? Kalau semenjak gejala COVID-19 dari tahun 2019 atau sejak usaha ini didirikan, itu dikatakan menurun tidak, kemudian tidak, stagnan, stabil dia. Lalu dalam mengerjakan satu pesanan atau orderan itu dibutuhkan waktu berapa lama? Nah, jadi kalau untuk pengerjaan kita tergantung jenis orderannya. Yang kedua kita lihat dari kesulitan orderan dari konsumen. Yang ketiga kuantitas. Karena semakin banyak orderan atau pesanan dari konsumen, dia bisa memakan waktu antara seminggu atau 2 minggu. Atau bisa lebih cepat 3 hari atau 4 harian, tergantung dari orderan dari pemesan. Jadi untuk waktu pengerjaan itu kita tidak, kalau dalam segi usaha percetakan tidak ada batas waktu. Intinya bisa cepat, bisa lama, tergantung jumlah orderan yang masuk. Lalu menurut Bapak, apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang terjadi dalam industri percetakan ini? Ini maksudnya kendala di wilayah atau bagaimana? Kendala secara umum. Kalau kendala secara umum, palingan mungkin kebanyakan dari teman-teman yang seusaha satu bidang jasa, kalau di wilayah kita ini untuk alat dan bahan yang pertama. Yang kedua dari segi marketing itu sih yang utama sih permodalan yang jelas. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi kendala atau hambatan tersebut? Ya, untuk di media di zaman digital sekarang terutama harus diutamakan promosi di media bidang digital, termasuk di sosial media, pemasaran, di online shop dan lain-lain. Jelas kita harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya, bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk mengembangkan industri kreatif ini? Kalau untuk sementara ini kembali ke strategi marketing tadi, kita kadang mencari reseller, sistem reseller bisa juga, dropshipper bisa juga, dan menggunakan channel kawan-kawan yang seprofesi di luar daerah lain. Jadi kita tidak hanya menonton pada satu bidang usaha. Misal yang kami kerjakan di sini ada di bidang percetakan, sablon manual. Untuk sablon digital kadang kita menggunakan jasa dari teman-teman yang membuka usaha sablon digital. Apa harapan Bapak untuk industri kreatif ini? Harapannya semoga kedepannya usaha industri kreatif ini, terutama yang di daerah-daerah pelosok, mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua, lebih bisa mengurangkan pengangguran di daerah-daerah, karena sebenarnya banyak peluang-peluang industri percetakan, apalagi industri kreatif UMKM yang bisa dikerjakan di rumah, itu bisa dipelajari dengan sangat mudah dan bisa mengurangi pengangguran tidak harus keluar dari daerah itu tersebut. Oke. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang telah Bapak berikan. Oke, sama-sama. Dan saya mohon maaf apabila telah menyita waktu Bapak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Anita Putri, Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta 2019. Industri kreatif kali ini dari bidang seni, musik, dan budaya. Pelaku industri kreatif ini berasal dari kalangan anak muda. Beliau merupakan musisi perempuan yang aktif di semua bidang permusikan. Maulida Anita Putri, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menjadi narasumber industri kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai salah satu pelaku industri kreatif dari bidang musik, yaitu langsung saja. Halo Mbak Maulida, apa kabar? Langsung saja ya Mbak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Maulida Anita Putri, biasa
mahasiswi pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Jakarta yang saat ini masih semester 6. Kemudian usia aku saat ini 20 tahun dan aktivitas sehari-hariku adalah sebagai seorang musisi dan juga guru privat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih Mbak perkembangan industri kreatif musik di zaman sekarang ini? Oke, karena aku domisilinya di Jogja ya, jadi aku sebenarnya di Jogja. Kalau Jogja saat ini perkembangan musik itu sangat pesat ya, apalagi di semua kalangan, di semua kalangan musik itu lebih menggandrungi musik dangdut. Mungkin juga malah juga tahu nih kalau musik dangdut sekarang tuh banyak banget digemari oleh semua kalangan gitu, dari yang masyarakat kecil, muda, tua. Kan sekarang lagu pop aja bisa didangdutin, lagu apapun DJ bisa didangdutin, kayak kita lihat di sosial media, kayak di TikTok gitu. Apapun soundnya tuh yang lagi melambung nih, yang lagi mendunia pasti lagu dangdut gitu. Jadi menurut aku ya perkembangan musik di Jogja saat ini yang lebih pesat adalah musik dangdut. Apa sih yang membedakan musik yang ada di Jogja dengan musik-musik yang lain? Begitupun bahasanya Mbak, apa yang membedakan? Oke, kalau Jogja itu kan bahasanya bahasa Jawa ya, jadi mungkin yang lebih membedakan adalah bahasa sih. Tapi kalau menurut aku, lagu dangdut itu memang rata-rata kayak bahasa Jawanya bahasa Jawa. Mungkin ada yang bahasa Jawa Jawa Timur nih, ada yang bahasa Jawa Jogja. Nah itu bedanya lebih di situ sih. Nah Mbak, apa sih kendala di industri kreatif bidang musik sendiri sih sekarang ini? Oke, kalau bicara soal kendala, aku mau cerita dikit nih. Jadi tanpa kita sadari sekarang ini banyak banget musisi lokal dari diri sendiri yang bermunculan gitu, dan mereka pun dapat dengan mudah untuk menciptakan sebuah karya musik, karena kita tahu di Jogja itu udah banyak banget studio musik. Terus kalau mau bikin video klip juga banyak banget videografer yang bisa menaungi itu gitu loh. Jadi kalau untuk membuat atau menciptakan sebuah karya musik sebenarnya bisa dikatakan mudah ya untuk masyarakat atau untuk musisi-musisi lokal di Jogja. Cuma kendalanya adalah mungkin ketika mereka merilis sebuah lagu, persaingannya mungkin masih ketat ya, masih karena saking banyaknya musisi dangdut Jogja, jadi untuk bersaing pun juga agak susah gitu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara hari ini Mbak Maul. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Keseharian saya adalah seorang bidan. Perkembangannya yaitu cuma di hari-hari lebaran seperti ini. Jadi kalau ada pesanan, saya langsung buat. Nanti seharinya itu biasanya saya buatnya itu 1-2 kilo. Ada berbagai macam, yaitu ada nastar, ada kastengel. Nastarnya juga ada macam-macam, ada nastar isi coklat, isi selai nanas dan choco-chip. Kadang juga ada yang request nastar itu apa? Nastar yang isinya coklat, khusus coklat ya. Yang dihadapi adalah kadang bahan-bahannya sangat mahal. Konsumen sih maunya yang harganya agak ekonomis, tapi karena ini harganya agak mahal, saya naikkan sedikit. Saya itu dengan harganya 35.000, bahannya yang bagus ya. Telurnya saya ambil juga dari peternakan langsung sehingga harganya lebih murah. Kayak keju, blueberry-nya itu juga saya dari toko yang termurah.